Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku untuk kelas 2 tema 1 dan subtema 4 ya. Ini adalah video yang terakhir di buku tema 1 ini ya. Oke, kita langsung saja. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini ya. Kita baca percakapannya. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Wah. Ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Ini adalah penolakan-penolakan ya. Menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, kalimat penolakan yang kedua lebih halus ya, lebih halus. Kalau penolakan yang ini kasar ya. Ini kasar. Kalau ingin menolak, usahakan secara halus, didahului dengan kata maaf. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak, seperti itu. Jadi sebaiknya kita selalu menjaga perasaan orang lain ya. Menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Yang kedua ini bisa menjaga kerukunan ya. Kalian bisa membuka halaman 164 sekarang. Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Bacakan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri ya. Misalnya tadi antara Wati dan Arman. Wah, ini tokoh zaman dulu ini, Wati dan Arman. Yang kedua ya, Wati, Arman. Hari ini ada kerja bakti di kampung kita. Kita ikut yuk. Arman, maaf Wati. Maaf ya. Hari ini aku tidak bisa. Tidak bisa ikut ya, karena ya harus menemani ibu menjemput ayah di bandara ya. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa, baiklah kalau begitu Wati. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa dijemputnya? Sekitar Arman, sekitar jam 11 ya, sekitar jam 11 ya. Wati kerja baktinya kan sore jam 4 kan, sore jam 4. Nanti kalau sudah datang bergabung ya, kamu sudah sampai di rumah ya. Di rumah bergabung ya. Bergabung ya. Arman, baik, saya usahakan.
Baik, saya usahakan. Tapi tidak janji loh ya. Ya. Jadi ini adalah penolakan yang halus ya. Oke, Udin dan teman-temannya juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue yang berbentuk bunga, ada yang berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Ya, pada pembelajaran yang lalu kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian. Lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Pajanglah hasil karyamu di depan kelas. Wow, ada burung hantu, keren. Ada buah. Ini apa? Biji-bijian, ada apel, ada. Wah, ini adalah perahu ya. Selesaikan soal cerita berikut ya. Ibu membeli 15 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Kita jumlah dulu. 115 kue lemper ditambah dengan 85 kue lapis. Agak besar saja ya menambahkannya. 115 kue lemper ditambah 85 kue lapis. Kita tambah 5 tambah 5 adalah 10, 0 nyimpen 1. 1 tambah 1 adalah 2, 2 tambah 8 adalah 10. Tulis 0, nyimpen lagi 1. 1 tambah 1 adalah 2. Sekarang 200 yang kita dapatkan ditambah lagi dengan 75. Ditambah 75, maka akan mendapatkan 5, di sini 7 dan sini 2. Ya, jadi ada 275. Ya, jumlah kue seluruhnya. Jadi jumlah kue seluruhnya ada 275. Ya, kita lanjutkan. Jumlah minuman mula-mula ada 366 gelas. Berapa sisanya jika diminum 59 gelas dan jika diminum 59 gelas dan 92 gelas. Jadi 336 dikurangi 59 ya, dikurangkan 6 dikurangi 9 tidak bisa, maka pinjam 1 ini jadi 2 ini jadi 16 dikurangi 9 adalah 7. 2 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam 1 ini jadi 2, ini jadi 12 dikurangi 5 adalah 7 ya, ini 2 nya turun. 277 dikurangi lagi dengan 92. Ya, seperti ini. 7 dikurangi 2 bisa, yaitu 5. 7 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam. Ini jadi 1, ini jadi 17. Ya, 17 dikurangi 9 adalah 8. Satunya bisa turun. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi, sisa minuman ada 185 gelas. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Udin mempunyai 180 biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148. Berapa sisanya? Jadi ini nanti 180 ditambah 125 terus dikurangi 148. Tambahkan dulu 180 ditambahkan dengan 125 ditambah 0 tambah 5 adalah 5, 8 tambah 2 adalah 10, 0 nyimpen 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. 305 ini dikurangi 148. 305 agak ke bawah ada ya aja ya. 305 dikurangi dengan 148 ini dikurangkan. 5 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam 1 ya, pinjam 1 0 dipinjam 1 bagaimana, kan nggak bisa, pinjam dulu ya, nolnya ini jadi 9 tetapi dia karena dia asalnya 0 dia minjam dari sini ini jadi 2, jadi kalau nggak ada minjam depannya lagi
Kan kalau minjam 1 kan jadi 10, 10 dipinjam 1 jadi 9. Terus ini jadinya 15. 15 dikurangi 8 akan menjadi 7. Kemudian 9 dikurangi 4 bisa ya. 9 kurangi 4 adalah 5, 2 kurangi 1 adalah 1, 157. Jadi sisa biji adalah 157 biji butir. Nah, seperti ini. Ingat ya, kalau 0 dikurangi jadi 9, tapi harus pinjam depannya lagi. Itu penting untuk diperhatikan. Kita lanjutkan. Ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Dikurangi ya, berarti nanti 115 dikurangi 75. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 52 ditambah lagi 50. Ya, berapa banyak kue ibu sekarang? Ya, ini boleh ditambahkan dulu boleh. Kalau ini ditambahkan dulu. Jadi ini dikurangi ini tambah ini boleh. Ini dirubah menjadi seperti ini juga boleh. 115 ditambah 50 dikurangi 75 boleh. Ya. Jadi lebih enak nanti. 115 ditambahkan berapa? 150. Ditambahkan 50. Ini akan menjadi 5, di sini 6, di sini 1. Kemudian dikurangi 75. 165 dikurangi 75. Seperti ini, 5 kurangi 5 0, 16 langsung ya, dikurangi 7 dapat 9 ya. Dapat 9. Jadi hasilnya adalah 90. Kue ibu sekarang ada 90 buah. Sekarang ada 90 buah. Sekarang nomor 5. Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Jumlah penduduk dewasa ada jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 299 ya. Sekarang jumlah penduduk anak-anak dikurangkan dulu ya. 229 dikurangi 72 dikurangkan 9 dikurangi 2 adalah 7. 2 dikurangi 7 tidak bisa, pinjam 1 ya. Ini tinggal 1, ini jadi 12. 12 dikurangi 7 adalah 5, satunya turun. Berarti 157 anak. Kalau ini satuannya orang. Ya. Kegiatan bersama orang tua. Siswa diminta membacakan cerita yang telah dibuat sebelumnya di sekolah. Nah, coba dibacakan ke orang tua ya. Oke. Warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Udin dan Edo juga ikut. Apakah kamu bisa melakukan gerakannya? Kita lihat. Lakukan gerakan tersebut. Lakukan lompat ya. Melompat. Bisa enggak melompat masuk ke lingkaran atau keluar dari lingkaran? Ya. Ini berguna untuk berolahraga, lompat-lompat pada ban bekas. Ya. Ya, seperti ini ban bekas lompat seperti kata ya. Melompat-lompat. Oke, lintasannya tidak lurus, bisa belok-belok. Wah, menyenangkan sekali. Nah, ini ada dialog seperti komik ya. Oke, Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Nah, siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Yang mengajak adalah Mat. Siapa? Udin yang mengajak. Ya, yang pakai kacamata Udin. Apa maksud ajakan tersebut? Mengajak apa? Berolahraga bersama di lapangan. Berolahraga
di lapangan. Siapakah yang menolak ajakan? Yang menolak yang diajak kan Made ya. Jadi yang menolak adalah Made. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Karena dia akan mengunjungi pamannya. Ya, dia akan mengunjungi paman bersama keluarga. Ya, karena Made akan mengunjungi pamannya bersama keluarga. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak ikut berolahraga. Oke. Bacalah pengalaman Udin di bawah ini. Olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, aku sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Ya, menyenangkan loh berolahraga bersama itu ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pengalaman yang ditulis Udin. Siapakah yang menolak ajakan Udin? Made. Ya, buatlah kalimat penolakan yang sebaiknya diucapkan teman Udin. Ya, kalimat penolakan, maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Ya, ini contoh penolakan yang bagus ya. Apakah kamu pernah berolahraga bersama warga di sekitar rumahmu? Siapa saja yang mengikuti acara olahraga tersebut? Pernah apa tidak? Ya, biasanya di perumahan ada ini ya. Warga itu olahraga bersama kalau Jumat atau apa gitu ya. Apakah kamu mengajak atau diajak teman? Tuliskan pengalamanmu di sini. Ya, ini karena pengalaman kalian sendiri. Jadi coba tuliskan sendiri ya. Oke. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat sesuai dengan pengamalan Pancasila. Ya, sila ketiga Pancasila. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Ya. Menolak dengan bahasa yang sopan. Menolak ajakan dengan bahasa yang sopan. Ya, ini adalah salah satu pengamalan Pancasila sila 3 juga. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut sesuai atau tidak dengan sila ketiga Pancasila? Kita lihat. Melakukan ronda, menjaga keamanan bersama-sama. Sesuai ya. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja, tidak sesuai. Yang jauh juga harus ya. Itu juga tetangga kita. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, sesuai. Ikut serta dalam kegiatan warga, sesuai. Lebih menyukai barang-barang di luar negeri. Wah, ini tidak sesuai. Barang produksi dalam negeri harus kita cintai. Ya, mencintai produk-produk dalam negeri. Ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di masyarakat. Sampaikan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Ya, misalnya lebih memilih apel Malang daripada
apal imporor. Karena kita mencintai produk dalam negeri, ya seperti itu ya. Alasannya ada ya. Jadi kalau ada produk, kita pilih yang produksi dalam negeri, menunjukkan kecintaan kita ya pada produk-produk anak negeri. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menjelaskan contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila ketika di masyarakat beserta akibatnya. Contohnya tidak mau ikut bekerja bakti, nanti nggak bisa rukun sama tetangga, ya kan gitu. Apalagi kerja bakti dapat makanan, enak kan? Sudah banyak teman, ada makanan. Pembelajaran. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Perhatikan dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Ya, pada suatu hari kakek jerapah minta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Padahal JJ yang paling tinggi ya. Nah, kita lihat. Wah. Terus kemudian suatu hari JJ mendapat kesulitan. Ya, JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan, mereka menolong JJ. Ya, akhirnya JJ menyadari ya tubuh tinggi ya tidak selalu menjadi yang terbaik. Kadang-kadang tubuh tinggi juga ada kekurangannya ya. Akhirnya JJ sadar bahwa saling tolong menolong antar teman itu penting ya. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat, tukarkan kartu dengan teman di sampingmu, lalu jawablah kartu pertanyaan temanmu. Belajar membuat pertanyaan dan belajar menjawab pertanyaan yang diajukan teman. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Di sini kita lihat kalimat penolakannya apa ya pada dongeng. Kita lihat di sini. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo ya. JJ menolak, tidak mau kek, saya sedang repot. Ya. Itu kalimat penolakannya. Ya. Tidak mau kek, saya sedang repot. Nah, seperti ini kurang sopan ya, kurang halus. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila keempat dan kelima. Ya, hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila yang tepat. Ini bermusyawarah, cocoknya dengan sila keempat. Ya. Kemudian di sini suka menolong ya, ini menolong orang yang menyeberang jalan. Ini adalah sila kelima cocoknya. Di sini suka membantu berbuat kebaikan ya, kemanusiaan. Kita bisa lihat ini adalah sila kelima loh. Ya. Gemar ini. Menjaga, suka bekerja keras, suka memberi pertolongan kepada orang lain ya, sila 5 ini memberi pertolongan korban bencana. Bermusyawarah, jelas ini adalah sila 4 ya, di sini ada musyawarah. Kemudian ini sila 5 ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Tuliskan contoh lain yang sesuai dengan sila keempat atau sila kelima. Sila keempat,
Misalnya bermusyawarah, tempat, tujuan wisata. Kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah, melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas. Ya, contoh yang sila kelima, ya, membantu fakir miskin, mengisi kotak infak. Banyak ya, bergotong royong. Ya, apalagi kira-kira sila kelima, ya, membantu saat ada kerja bakti. Membantu saat ada kerja bakti. Banyak ya tindakan yang sesuai dengan sila keempat atau kelima. Ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila keempat atau kelima di masyarakat. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri, atau sampaikan kepada ayah bunda saat makan, habis makan misalnya, atau sebelum tidur ngobrol-ngobrol dulu sama ayah bunda ya. Nah, sekarang buatlah soal cerita dengan menyelesaikan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Ya. Kalian bisa dibantu sama papa mama bikin soal cerita dan menyelesaikannya. Kalau ini bisa dibantu oleh Pak Ali, ya. Jadi di sini ditambahkan dulu 193. Misalnya ada 193 kue, bikin lagi 117 kue, dimakan 200. Ya, seperti itu ya. Ini tambahkan dulu 117, ya. 117 ini kita tambahkan 7 tambah 3 adalah 10, nolnya ditulis, satunya disimpan. 1 tambah 9 10, 10 tambah 1 adalah 11, satunya disimpan, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. 310 dikurangi 200, 0 dikurangi 0 adalah 0, 1 dikurangi 0 tetap 1, 3 dikurangi 2 adalah 1. Hasilnya adalah 110. Contoh lain, ada 256 lembar kertas, ditambah lagi dengan 244 lembar kertas, terus dipakai ini nanti ya, ini tambahkan dulu, 6 tambah 4 adalah 10, 0 nyimpen 1, 5 tambah 1 adalah 6, 6 tambah 4 10 lagi, nyimpen 1 lagi, 1 tambah 2 tambah 2 adalah 5, 500 kertas dipakai, 359 dikurangi, 500 dikurangi 359. Kalau dikurangi 0 dikurangi 9, pinjam depannya. Pinjam depannya jadi 9 karena tadinya 0 harus pinjam depannya lagi. Ini 4. Ya. Nah, ini tadi karena sudah pinjam jadi 10. 10 dikurangi 9 adalah 1. 9 dikurangi 5 adalah 4 dan 4 dikurangi 3 adalah 1. Hasilnya adalah 141. Ada lagi. Ini sama enggak ini? Oh, beda ya, kita kerjakan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Bisa ini ditambahkan dulu atau dikurangkan. Ini saya kurangkan dulu, ini saya tambahkan, hasilnya sama. Ya. Ini coba dikurangkan dulu. 367 dikurangi 113, boleh ini dikurangkan dulu, boleh. Ya, 7 dikurangi 3 adalah 4, 6 dikurangi 1 adalah 5, kemudian 3 dikurangi 1 adalah 2. Hasilnya ditambahkan. 254 ditambah 250, ya. Ini akan menjadi 4 karena ditambah 5 tambah 5 10, 0 nyimpen 1, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 adalah 5. Ya, seperti ini. Ini dikurangkan dulu lebih enak ya, karena tidak ada simpan-simpan. Kalau nggak ada simpan-simpan lebih enak dikurang dulu, ya. 298 dikurangi 147 dikurang 8 kurang 7 bisa toh? Enak, nggak usah nyimpen-nyimpen ya, nggak usah hutang-hutang. Ini 1, 9 kurangi 4 adalah 5, 2 kurangi 1 adalah 1. 151 nanti tambah 199. 199 ini ditambah. 1 tambah 9 adalah 10, 0 nyimpen 1, 1 tambah 5 itu 6, 6 tambah 9 15. 5 nyimpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3.
Kita lanjutkan lagi. Siswa mencari gambar yang sesuai dengan pengamalan sila keempat atau sila kelima di masyarakat lalu menempelkan di buku. Kalian cari gambar di berbagai sumber, bisa dari internet atau dari koran atau dari majalah ya, yang sudah bekas ya, jangan baru ya. Sekarang aku bisa apa saja, coba kita cek ya. Menyebutkan penolakan pada teks cerita, bisa kan? Yang ada kata tidak ya, atau enggak, ogah gitu adalah tidak ya. Membuat teks cerita tentang penolakan. Jadi tadi sudah kita coba membuat teks penolakan ya. Kalau sudah bisa dicentang. Menunjukkan dan menceritakan contoh pengamalan Pancasila di masyarakat. Ya, tadi sudah bisa juga ya. Ada pengamalan Pancasila sila 1, 2, 3, ya, 4 dan 5. Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan sampai 99, saya yakin sudah bisa. Ya, melakukan gerak melompat dalam permainan. Bisa kan? Kalau bisa boleh dicentang. Mengidentifikasi alat dan bahan serta langkah-langkah membuat prakarya dari bahan alam. Bisa dari daun tadi ya, bisa dari biji-bijian atau dari pasir. Bisa kan? Membuat prakarya dari bahan alam, bisa kan? Nah, tinggal nempel ya di kertas. Sudah habis. Kalau sudah habis, ini waktunya Pak Ali berpamitan. Kita akan ketemu pada tema berikutnya nanti, yaitu tema 2. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.